Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang cerdas, penuh dedikasi, dan semangat yang tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang teori agen atau agensi teori, di mana mungkin saudara sudah sering mendengar tentang yang namanya agen, ya. Jadi agen perubahan, ya. Kemudian agen dalam perdagangan, ya, kemudian juga ada dalam kerjasama. Sebenarnya agen ini adalah berasal dari teori yang dikembangkan oleh privat, ya, di ilmu ekonomi, di mana di situ teori agen ini menyangkut pada antara pemilik saham dan manajemen. Jadi teori keagenan ini, ya, atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen, ya. Kalau kita kaitkan dengan sektor publik, ya, atau administrasi publik, jadi teori keagenan ini teori yang menjelaskan hubungan kerja antara rakyat pemberi mandat, ya, sebagai prinsipal, dan manajemen pemerintah sebagai pemegang mandat atau agen, ya. Kemudian kalau lihat dari teori kontraktor swasta versus pemerintah, ya, teori ini menjelaskan hubungan kerja antara pemilik, ya, atau perusahaan swasta, ya, sebagai agen pelaksana dan pemerintah sebagai pemegang prinsip-prinsip pekerjaan, ya. Jadi sebenarnya teori agen ini banyak dikembangkan atau mulai berkembang dari pemahaman perusahaan swasta. Nah, kemudian bisa saya jelaskan tentang hubungan agen muncul ketika, ya, yang pertama pemegang saham, prinsipal, atau kita kaitkan dengan sektor publik, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Kemudian sebagai pemilik negara ini, ya, atau kalau di swasta sebagai pemilik saham dalam sebuah perusahaan swasta. Nah, lalu kemudian dengan sistem menyewa atau mengkontrakkan, ya. Jadi seorang pemegang atau beberapa pemegang saham memberikan mandatnya kepada manajemen atau manajer dan jajaran pengelola di sana sebagai agen pelaksana. Kalau di sektor publik, rakyat sebagai pemilik negara atau pemegang kekuasaan tertinggi menyerahkan mandatnya kepada pemerintah yang berkuasa, sehingga nanti akan terjadi win-win solution, di mana akan terjadi kontrak kerja. Pemerintah harus menjalankan mandat rakyat secara baik. Sebaliknya rakyat yang pemilik saham atau sebagai pemilik di sini kekuasaan tertinggi akan selalu memantau dan menerapkan prinsip-prinsipnya agar birokrasi pemerintah dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, yaitu berkiblat pada kepentingan bersama, dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, dari situ si agen ini sebagai pelaksana, ya, atau manajer atau pemerintah akan membuat keputusan-keputusan
menciptakan mekanisme-mekanisme yang dapat menguntungkan dua sisi. Yang pertama dari sisi pemilik saham atau pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, mereka harus dipenuhi segala kepentingannya, kebutuhannya, ya, kemudian juga mendapat manfaat dari kerja manajer atau agen ini. Sebaliknya dia juga harus memperhatikan profit untuk kepentingan agen tersebut, ya. Kemanfaatan yang harus diperoleh bisa mensejahterakan pegawainya atau kelompok yang bekerja sama dengannya, sehingga mereka akan membuat atau menciptakan prinsip-prinsip baru untuk bisa mengakomodir kedua kepentingan tersebut. Nah, lalu penanggung risiko atau prinsipal membayar kompensasi kepada agen, ya, atau spesialis membuat keputusan manajerial. Jadi, ketika agen bisa melaksanakan secara baik prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh prinsipal atau pemilik saham atau pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, maka kompensasi yang harus diterima oleh agen pelaksana ini akan bisa diberikan secara baik dan memberi profit atau keuntungan bagi para agen. Jadi manajer dan jajarannya akan mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan keinginannya. Secara kelembagaan swasta tersebut juga akan mendapatkan keuntungan. Ya. Sebaliknya, kepercayaan terhadap pemerintah atau pemilik saham akan meningkat, tentu akan meningkatkan kemanfaatan baik dari sisi ekonomi maupun politik bagi para pemegang para manajer ini, ya. Kemudian di sisi lain para prinsipal atau pemegang saham atau pemegang kedaulatan tertinggi, mereka akan bisa memperoleh manfaat, kesejahteraan, kepentingan umum, maupun keuntungan atau dividen yang diperoleh dari setiap saham yang ditanamkan di dalam perusahaan. Jadi, prinsip ini untuk menciptakan bagaimana struktur pemerintah itu dengan menerapkan teori agen ini akan terjadi pengalihan keinginan atau kepemilikan kepada agen supaya sesegera mungkin bisa mencapai tujuan. Jadi kepentingan bagi pemilik saham atau pemegang kedaulatan tertinggi dalam sektor publik adalah untuk memilih lembaga-lembaga yang memperkerjakan orang-orang yang profesional di bidangnya untuk mengelola atau mengatur atau melakukan manajemen terhadap saham-saham yang mereka miliki, terhadap kepercayaan publik yang dimiliki kepada orang-orang yang memiliki dedikasi dan profesional di bidangnya. Kemudian kita jelaskan tentang teori agen. Tujuannya adalah menurut Eisenhardt, ya, tujuan dari teori agen ini adalah meningkatkan kemampuan individu, baik prinsipal maupun agen, dalam mengevaluasi lingkungan di mana keputusan-keputusan harus diambil. The Belief Revision Rule. Jadi, dengan adanya teori agen ini, baik seorang prinsipal atau pemegang saham atau dalam sektor publik adalah pemegang kedaulatan tertinggi, maupun agen, apakah itu perusahaan swasta yang dikendalikan oleh manajernya atau pemerintah yang dikendalikan oleh
para pemimpin-pemimpin republik ini dapat meningkatkan ya kemampuan secara individu. Misalnya kalau kita sebagai pemegang saham, kita akan meningkatkan kualitas kita untuk memilih orang-orang yang cerdas untuk mengelola keuangan kita. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan, dia akan memilih orang-orang yang cerdas dan memiliki komitmen terhadap kepentingan umum untuk menjalankan kedaulatan yang diberikan kepada lembaga sebagai agen pelaksana, yaitu pemerintah dengan para pemimpin-pemimpin atau birokrat yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah mengalokasikan hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja, the performance evaluation rule. Jadi, pertama, si pemegang saham memiliki kemampuan. Yang kedua, si pelaksana sebagai agen ini, individu-individunya juga harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan publik agar dipercaya untuk mengelola saham maupun kedaulatan rakyat tersebut. Ya. Sehingga mereka akan mengintrodusir kemampuannya untuk bisa berpengaruh dan menjadi agen yang terbaik sesuai dengan kontrak kerja, bahkan meningkat kualitasnya di atas kontrak yang mereka kerjakan. Jadi misalnya kalau dalam kontrak kerjanya itu harus dicapai 90%, ternyata karena kualitas dan kemampuan dari agen itu bisa mencapai 100%. Jadi tidak saja mencapai target, tapi bila perlu melampaui target. Nah, kemudian saya kelompokkan tentang teori agen tersebut. Ya. Jadi secara garis besar, teori keagenan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu positive agent research dan principal agent research. Apa yang dimaksud dengan positive agent research? Positive agent research ini memfokuskan pada identifikasi di mana agent dan prinsipal atau mempunyai tujuan yang bertentangan. Dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya menjaga perilaku self-serving agent. Jadi begini, sebenarnya kalau kita analisis posisi antara prinsipal, ya pemegang saham atau rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, memiliki tujuan yang berbeda dengan manajer atau agen, ya, atau pemerintah yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda. Satu sisi rakyat ingin disejahterakan, satu sisi agen-agen pemerintah ini dengan para pekerjanya juga harus disejahterakan. Nah, dua kepentingan ini adalah hal yang harus saling berbeda. Gitu. Harus menerapkan self-serving agent. Jadi yang pertama, dia harus bisa melayani dirinya sendiri untuk meningkatkan kualitas diri. Sehingga bisa mengontrol para agen. Sebaliknya juga agen bisa memastikan janji dari para pemegang kekuasaan atau kedaulatan ini untuk bisa memenuhi prinsip-prinsipnya. Gitu. Jadi ketika misalnya pemerintah bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, rakyat menjadi sejahtera, keamanan negara menjadi baik, maka pemegang kedaulatan tertinggi juga harus mampu menunjukkan partisipasinya, memberi kompensasi yang cukup kepada para agen ini. Baik kompensasi dalam bentuk material
maupun non-material. Nah, secara eksklusif kelompok ini hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik dengan manajer. Jadi pemilik saham dengan manajer yang dipekerjakan sebagai agen. Antara pemegang kekuasaan tertinggi yaitu rakyat dengan pemerintah sebagai agen pelaksana. Kemudian prinsipal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara pelaku dan hasilnya. Ya. Secara garis besar penekanannya pada hubungan prinsipal dan agent. Prinsipal agent research mengungkapkan bahwa hubungan agent dan prinsipal dapat diaplikasikan secara lebih luas. Misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi pekerja, pengacara dengan kliennya, auditor dengan auditee. Nah, itu contoh-contoh penerapan teori agent. Jadi fokus mereka adalah bagaimana kontrak antara agent dan pemilik ini menjadi baik dan hasil-hasilnya juga bermanfaat bagi keduanya. Hubungan dan masalah keagenan. Jadi meskipun secara teori diinginkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan ketika para calon-calon birokrat ataupun administrator itu memahami teori keagenan. Yaitu mereka harus transparan, memiliki kemampuan dalam bernegosiasi dan mengawasi, memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga masing-masing sebagai upaya self-service. Ya. Jadi ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, secara otomatis juga mereka melayani kepentingannya sendiri. Jadi manajer sebagai agen melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga hasil pekerjaannya berdampak terhadap masyarakat atau pemilik saham. Selanjutnya dari hasil itu selain mendapat keuntungan, dia akan mendapatkan kepercayaan, bisa sahamnya ditambah. Bisa juga kalau di dalam sektor publik mereka terpilih kembali sebagai administrator publik. Tetapi perlu kita lihat beberapa persoalan yang muncul dari teori agen ini. Misalnya hubungan pemerintah dengan rakyat. Rakyat sebagai pemilik menginginkan penerapan prinsipal antara lain kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan hasil pembangunan yang berkualitas. Kenyataannya rakyat tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengontrol para pemimpin-pemimpin atau para pengelola negara. Ya, apakah eksekutif, apakah legislatif. Jadi rakyat itu sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol. Tidak memiliki kemampuan untuk merekol atau memberhentikan. Sehingga sering sekali terjadi rakyat merasa tidak mendapat keadilan. Tidak, para pejabat publik atau aparatur negara sering sekali dianggap tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Selanjutnya, pemerintah atau aparatur pemerintah sebagai agen memegang prinsip yang berbeda, yaitu kepentingan kesejahteraan pribadi para aparatur, tujuan politik dan kelompok, serta status quo. Realitasnya pemerintah memiliki kewenangan politik dan anggaran. Sehingga mereka yang tidak memahami dan tidak memiliki komitmen dan mengelola secara tidak profesional akan berdampak terhadap pencapaian prinsip-prinsip daripada para pemegang kekuasaan tertinggi yaitu rakyat. Jadi ketika mereka tidak profesional, jadi rakyat akan tidak menjadi perhatian atau tidak menjadi fokus kepentingan rakyat.
Nah, muncullah berbagai kesengsaraan yang timbul di masyarakat. Kemudian kita lihat hubungan pemerintah dengan privat. Jadi bisa terjadi ketika pekerjaan pemerintah diserahkan secara kontrak kepada pengambil kontrak ya, atau kontraktor atau rekanan ya. Yang pertama, prinsip pemerintah sebagai pemilik ya. Sebagai prinsipal, pemerintah sebagai pemilik menginginkan penerapan prinsipal sebagai berikut: efisiensi di dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan, dan keuntungan politik lainnya. Kenyataannya, swasta tidak profesional dan memiliki tujuan profit atau keuntungan. Jadi banyak swasta ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan prinsipal yang diterapkan oleh pemerintah. Sebaliknya, swasta sebagai agen pelaksana memiliki prinsip keuntungan perusahaan, reputasi, dan motif ekonomi. Realitas pemerintah memiliki anggaran dan inkonsistensi peraturan pendukung. Jadi, sebaliknya, ketika agen itu profesional dan memiliki komitmen, sementara yang memegang anggaran adalah pemerintah. Pemerintah dengan berbagai peraturan-peraturan yang mengikat mereka. Sering juga menimbulkan kerugian bagi swasta. Jadi, misalnya pekerjaannya sudah selesai, uangnya belum turun, ya. Terjadi perubahan anggaran, ya, kemudian tersangkut persoalan peraturan dan perundang-undangan, sehingga banyaklah perusahaan-perusahaan swasta yang mengerjakan atau menjadi partner pemerintah itu mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, hingga banyak pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah tertentu mengalami kesulitan di bidang pemenuhan prinsip-prinsip mereka. Nah, oleh sebab itu muncullah berbagai persoalan-persoalan di dalam teori keagenan yang sudah dijelaskan tadi. Masalah lain yang muncul, konflik hasrat atau tujuan prinsipal dan agen, dan sulit atau mahal bagi prinsipal untuk membuktikan bahwa agen telah berbuat salah. Yang pertama, agen yang sudah bagus komitmennya sulit untuk menunjukkan mereka sudah berbuat secara maksimal. Jadi ketika para prinsipal, pemegang prinsipal dari pemilik saham itu tidak memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, ketika misalnya para prinsipal atau pemilik saham atau rakyat telah memberikan kewenangannya kepada administrator publik, lalu tidak terpenuhi keinginan dari kaum prinsipal, ya, sulit sekali untuk melakukan tindakan atau menunjukkan kesalahan para agen ini. Ya. Jadi kita masih menunggu pemilu berikutnya gitu. Ya. Jadi dalam perjalanan kekuasaan mereka belum bisa kita menindaklanjuti atau menindak para agen-agen yang nakal. Termasuk juga perusahaan swasta. Jadi karena uang kita sudah dipegang oleh mereka, ya, sehingga tata kelola mereka masih bisa dinegosiasikan. Contoh, manajer lebih menyukai diversifikasi daripada pemilik. Contoh misalnya. Jadi ketika penerapan, para pemilik saham itu tidak menyukai banyak cara yang dikerjakan oleh agen. Ya. Sedangkan agen untuk mencapai kepentingannya dia bisa melakukan diversifikasi. Tetapi ketika diversifikasi ini terjadi, mengalami kesalahan, disitulah problem yang akan muncul. Di mana kita akan sulit mencari bukti karena terlalu banyaknya kegiatan atau usaha yang dilakukan. Bagian mana yang bisa merugikan perusahaan tersebut sehingga berpengaruh terhadap saham mereka.
Di sisi lain meningkatkan skala perusahaan dan kompensasi yang mereka terima. Maka ia lebih menyukai diversifikasi ya. Kemudian pemilik lebih menyukai posisi yang yang tetap ya, atau tidak diversifikasi. Solusi dari prinsipal menerapkan mekanisme governance atau tata kelola sinergi ya, kemudian transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan seterusnya. Tapi ini menimbulkan biaya agen, yaitu jumlah biaya insentif, monitoring, pelaksanaan, dan kerugian finansial bagi prinsipal secara individual. Jadi ketika misalnya diversifikasi diterapkan oleh agen, maka prinsipal itu akan dituntut atau dipaksa untuk mengeluarkan uang tambahan sehingga mengurangi keuntungannya untuk pertama menyiapkan tenaga monitoring, menyiapkan tenaga pengawasan, memberikan insentif bagi manajer yang profesional dan seterusnya. Ya, bahkan menyiapkan produk hukum apabila terjadi pelanggaran. Sehingga semakin banyak yang dikeluarkan oleh pemilik saham atau pemegang kedaulatan yaitu rakyat. Semakin banyak lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan governance atau transparansi dalam pengelolaan publik, maka semakin banyak anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh kemanfaatan publik. Ya. Jadi itu yang akan terjadi ketika agen ini tidak bisa melaksanakan secara profesional. Nah, cara mengatasi masalah keagenan, yang pertama meningkatkan kepemilikan manajerial. Ya. Jadi kepemilikan saham pada para manajer akan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Dan manajer memperoleh imbas dari kegiatan tersebut. Bagi pemerintah sebagai agen dapat didorong dengan insentif ekonomi atau politik. Nah, bagi manajer swasta, salah satu cara supaya dia ikut terlibat aktif untuk memperoleh keuntungan, berikan dia untuk memegang saham, bahkan supaya meningkatkan kepemilikan sahamnya. Sehingga mereka akan berjuang keras untuk mencapai keuntungan. Ya. Selain gaji dia dapat, dia juga mendapat keuntungan dari saham yang mereka putar. Demikian juga sebagai agen pemerintah. Diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka akan bersemangat. Kemudian diberikan kompensasi untuk dipilih kembali menjadi agen politik di masa depan. Ini salah satu untuk mengatasi kesulitan teori keagenan ini. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pendekatan pengawas eksternal. Jadi pemanfaatan utang pihak eksternal dapat memicu kinerja manajerial untuk maksimal bekerja agar dapat membayar utang dan juga memperoleh keuntungannya. Kadang di perusahaan swasta, mereka memanfaatkan utang. Sehingga pola berpikir mereka harus mampu membayar utang plus mendapat keuntungan dari situ. Jadi ini sama dengan uang-uang pribadi Anda. Jadi ketika Anda berani membuat utang, maka Anda harus bekerja lebih ekstra untuk bisa memenuhi utang dan tidak mengalami kebangkrutan. Sebaliknya di pemerintahan, manajer pemerintah diberikan utang. Ya, apa bentuk utangnya? Target kerja. Ya, makanya sekarang dikenal dengan lelang jabatan. Atau memang berkaitan dengan utang ya dari pihak luar. Ya. Jadi dalam mengelola negara, mereka memiliki juga utang, sehingga mereka harus mencapai target-target yang sudah disusun melalui kinerja birokrasi pemerintah. Nah, kemudian institusional investor sebagai monitoring agen. Nah, ini sekarang biarkan pihak ketiga secara melembaga bisa melakukan monitoring dan pengawasan kepada perusahaan kita atau pemerintah kita. Bagaimana caranya? Misalnya,
Penjualan saham tidak hanya pada perorangan, tapi juga pada lembaga seperti asuransi, bank, ya, atau organisasi lain yang sejenis, sehingga mendorong keterlibatan mereka dalam pengawasan lembaga bersangkutan. Ya, jadi saham atau investasi kepada pemerintah itu diserahkan secara lembaga kepada pemerintah yang lain misalnya. Jadi pemerintah daerah A memberikan saham obligasinya kepada pemerintah daerah B atau kepada perusahaan swasta dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya mengelola PDAM, mengelola listrik dan sebagainya. Sehingga mereka secara lembaga berkewajiban ikut mengontrol tanpa pemerintah mengeluarkan biaya sendiri untuk menciptakan tenaga-tenaga pengawasan atau lembaga pengawasan publik. Ya. Demikian juga di swasta. Jadi ketika saham-sahamnya dijual secara lembaga, lembaga-lembaga bersangkutan akan ikut mengontrol. Nah, kemudian yang kedua, manajer pemerintah atau privatisasi beberapa pekerjaan pemerintah atau BUMN, pendirian lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Jadi kita bisa menggunakan BUMN kita diprivatisasi sehingga mereka akan bisa mengawasi lembaga-lembaga yang mengambil atau terlibat dalam proses privatisasi. Atau pemerintah menciptakan lembaga-lembaga yang khusus untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya, teori agensi. Jadi, prinsipal dapat bekerja dalam perilaku pengawasan untuk mengukur aktivitas dan keputusan manajer. Jadi, sebagai prinsipal, ya, pemegang prinsipal, apakah itu rakyat pemegang kekuasaan atau para pemilik saham, dapat bertindak sebagai pengawas, ya. Jadi dapat bertindak sebagai pengawas terhadap manajer yang bertugas untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan yang diberikan. Namun penguasaan saham yang menyebar membuat pengawasan perilaku manajemen menjadi sulit dan tidak efisien. Jadi sebenarnya saham itu tidak dimiliki oleh satu orang. Atau kedaulatan itu tidak dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki oleh seluruh rakyat. Sehingga penyebaran yang begitu luas itu menyebabkan sulit untuk menjadi pengontrol secara efektif atau efisien. Karena di antara pemegang saham atau pemilik kedaulatan rakyat itu sendiri ada sebagai pelaku atau pelaksana sebagai agen atau sebagai konstituen dari mereka. Sehingga di antara para pemilik saham atau di antara para pemilik kedaulatan itu sering terjadi konflik kepentingan. Sehingga para agen itu bisa bertindak secara leluasa tanpa diketahui atau lepas dari pengawasan prinsipal. Ya. Contoh misalnya di One Direction memiliki tugas fidusiari dengan pemegang saham untuk mengawasi manajemen. Jadi dia pemilik saham, dia juga sebagai pengawas. Ya. Sehingga sebenarnya dia ingin memaksimalkan keuntungan, tetapi juga dia ingin mengawasi supaya perjalanan saham mereka menjadi lebih baik. Namun demikian, Dewan Direksi sering dinilai lemah dalam menjalankan fungsinya. Ya. Jadi dengan begitu, meskipun diberikan keleluasaan, justru hasilnya itu semakin lama bisa menjadi semakin buruk. Jadi karena tidak profesionalisme dalam tata kelola perusahaan atau negara. Ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan agar teori agen ini berjalan dengan baik? Yang pertama adalah informasi
asimetris menjadi fokus perhatian. Apa yang dimaksud dengan informasi asimetris? Yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Jadi sudah banyak sekali prinsipal-prinsipal yang diciptakan oleh agen itu sendiri yang membuat para pemilik saham ataupun rakyat sulit mengikutinya. Ya, sudah sulit mengikutinya. Sehingga informasinya sangat terbatas dan berlaku pada kalangan-kalangan tertentu. Ya, sehingga akses untuk informasi itu sulit kita terima. Contoh misalnya, ketika kita ingin memberikan mandat kepada calon perwakilan kita di DPR, gitu ya, rakyat ini ingin memberikan mandat kepada mereka, tetapi rakyat sendiri tidak tahu informasi secara jelas dan gamblang tentang reputasi yang dimiliki oleh seorang calon wakil kita. Jadi sangat terbatas sekali kita melihat para agen yang ingin mewakili kita. Ya, pekerjaannya apa yang pernah dikerjakan, bagaimana reputasinya, keluarganya bagaimana, daya dukungnya di desanya bagaimana, ini terbatas. Nah, sebaliknya sebagai agen juga memiliki keterbatasan informasi tentang perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di masyarakat itu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang beradu dan berkonflik di sana. Bisa saja karena tidak profesionalisme calon atau agen kita. Bisa juga karena komitmen mereka tidak sepenuhnya untuk mewujudkan kepentingan rakyat. Nah ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah transaction, rational choice. Jadi biaya yang dikeluarkan, yang ditanggung oleh agen atau prinsipal, ya, ini sering sekali tidak bisa diprediksi. Karena dalam praktek keagenan ini terjadi manipulasi, sogok menyogok, ya, kemudian juga pelanggaran batas-batas wewenang mereka. Jadi ada win-win solution. Ya. Contoh misalnya kalau rakyat dengan agen perwakilannya, jadi kita sebagai rakyat sudah melihat mereka tidak mengerjakan pekerjaannya secara profesional. Bahkan korupsi. Tapi cenderung kita sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi memberikan hal itu terjadi. Ya, seolah-olah lagi tindakan-tindakan sewenang-wenang atau keluar dari batas kewenangan, apakah korupsi, apakah tidak profesional, seolah-olah diberikan kesempatan oleh pemilik saham atau pemilik kedaulatan ini. Nah itu yang terjadi. Jadi mereka sudah mulai memikirkan namanya rational choice ini. Ya, ketika saya ingin memprotes, apa yang saya dapat? Ketika saya ingin melaporkan, apa yang saya dapat? Nah, ini rational choice pilihan. Kalau kita melapor, maka persoalan hukum panjang dan seterusnya. Kalau tidak melapor, kita bisa memperoleh imbas. Apakah pekerjaan kita diperlancar sebagai individu? Apakah kita mendapat imbas secara misalnya bansos dan seterusnya. Ya. Jadi ini persoalan rational choice yang berkembang ketika terjadi di teori agen ini. Kemudian pasar harus sempurna. Agar terjadi teori agen secara efektif dan efisien, pasar itu harus sempurna. Yang dimaksud pasar adalah permintaan dan penawaran ini mengalami keseimbangan. Ya. Jika barangnya banyak, penawarannya akan banyak, maka harga menjadi turun, kan gitu. Sebaliknya jika permintaannya banyak,
barangnya sedikit, maka harganya akan naik. Berarti itu tidak sempurna pasarnya. Ya. Jadi ketika misalnya masyarakat sebagai pemilik saham cerdas, ya, kemudian calon ini juga cerdas, ya, mereka akan terjadi tawar-menawar. Transaksi akan terjadi secara ketat, kompetisi akan terjadi secara ketat, sehingga antara permintaan dan penawaran itu akan seimbang. Itu yang dimaksud dengan pasar arus sempurna. Kemudian partai atau institusi yang mendelegasikan pekerjaan pada individu dalam bentuk kontrak atau kontrak kerja. Jadi sebelum kita memilih agen atau calon legislatif, rakyat ini harus melakukan kontrak kerja terhadap mereka. Jadi bisa secara tertulis. Apa yang bisa dilakukan setelah dia mewakili kita sebagai agen? Ya. Atau kontrak lelang jabatan, apa yang dilakukan setelah dia menjabat? Apa yang bisa dilakukan? Bla 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 bla, dia tulis sendiri, tanda tangani sendiri, ya, tanda tangan fakta integritas dan seterusnya. Nah, tinggal nanti kita sebagai pemilik mengawasi dan meminta mereka harus sesuai dan memenuhi isi kontrak tersebut. Ya. Kemudian agen dapat menjadi atau terjadi jika seorang memiliki sesuatu atau beberapa grup untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Jadi mereka, baik kita sebagai pemilik atau rakyat yang berdaulat memiliki pemilik, mereka harus memiliki konsolidasi kekuatan rakyat. Ya. Jadi harus satu bahasa, satu kecerdasan yang dibentuk di masyarakat. Sehingga sinergi di antara mereka itu sulit digoyah oleh agen kita, perwakilan kita. Sebaliknya, kita sebagai agen pelaksana juga harus memiliki konsolidasi yang kuat di antara para agen, supaya tidak mudah digoyang oleh rakyat yang jumlahnya notabene lebih banyak. Konsolidasinya dengan apa? Bukan hanya konsolidasi fisik semata, tetapi juga kualitas dari mereka untuk bisa mewujudkan kepentingan-kepentingan umum yang lebih besar. Sehingga konsolidasi di bawah ini simetris dengan konsolidasi yang di atas, membuat negara atau percaturan birokrasi administrasi ini menjadi kuat. Nah, ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat yang ditakuti oleh negara-negara lain. Ya. Prinsip teori agen yang pertama melibatkan persetujuan, membagi asumsi tentang orang, organisasi, dan informasi. Jadi mereka harus melakukan kontrak kerja, mereka harus membagi informasi atau informasi simetris, ya, bukan asimetris, ya. Jadi mereka harus transparan, terbuka apa yang dimiliki, apa yang tidak dimiliki, sehingga mereka saling mengisi, gitu. Saling memperkuat, ya. Kemudian agen bekerja sesuai dengan kontrak yang disepakati. Jadi draft kerja yang mereka ajukan, mereka harus ikuti sebagai role, sebagai rel, ya, untuk mereka bekerja. Target agen sesuai dengan permintaan. Target prinsipal sesuai dengan penawaran. Jadi ini berjalan seimbang, ya. Syaratnya adalah harus ada kompetitor agen, kemudian aplikasi dan human interaksi. Jadi agen-agen ini tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok saja. Sehingga kalau pembelajaran politik yang bagus, maka calon-calon agen yang mewakili rakyat ini akan banyak. Mereka akan berkompetisi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Ya. Calon-calon aparatur banyak, ya. Calon-calon pejabat publik banyak, ya. Baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Siapa yang membentuk kualitas? Masyarakat sebagai prinsipal. Jadi masyarakat
sebagai prinsipal ini harus menciptakan nilai-nilai dan budaya-budaya baru supaya memunculkan persaingan-persaingan di antara agen secara positif. Ya. Tapi kalau kita korupsi biarkan saja, maka akan terciptalah agen-agen korup di masa depan. Kalau modal pembelajaran publiknya lemah kita biarkan, kualitasnya menurun, maka terciptalah agen-agen publik yang sangat lemah, tidak profesional, tidak kompetitif di masa depan. Nah ini sehingga kita sebagai pemegang saham itu juga harus cerdas. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas, bisa mengontrol para agen, dan memiliki bargaining position terhadap agen. Jadi pilihannya adalah membentuk koalisi yang sangat kuat, meningkatkan kecerdasan di antara koalisi, sehingga sulit dipecah atau mendapat perlakuan yang semena-mena dari para agen yang mewakili kita. Kemudian, oleh sebab itu, syaratnya adalah talenta, knowledge, kapabilitas untuk meningkatkan nilai dari aset, nilai dari negara ini. Ya, memiliki daya saing di dunia, ditakuti oleh negara-negara lain, baik secara politik maupun ekonomi, bahkan sosial. Ya, budayanya juga ditakuti karena memiliki rakyat yang kreatif, inovatif, hasil-hasil produknya bersaing di dunia internasional. Ya kan? Sehingga hasil-hasil produk kita bersaing di dunia internasional dan bersaing di dalam negeri sendiri. Sehingga pekerjaan kita adalah mengekspor, dan jarang sekali mengimpor. Sehingga negara-negara di dunia secara ekonomi akan takut. Ya, pasar mereka akan berkurang. Ekspansi mereka di bidang ekonomi maupun politik akan menjadi berkurang. Ya, kemudian prinsipal menginginkan expected utility. Jadi agen harus talent and knowledge. Ya. Jadi karena kita memahami bahwa para pemegang kedaulatan tertinggi yaitu rakyat memiliki expected utility. Harapan kemanfaatan yang besar bagi mereka. Syarat berikutnya, prinsipal membuat kontrak, setuju pada kontrak yang berisi poin, proses, outcome, input, monitoring, kualitas. Ya. Kemudian parameter, bentuk laporan, penalti atau sanksi, dan model evaluasi yang akan diterapkan. Untuk menimbulkan kondisi-kondisi tadi, maka prinsipal harus mendapat pelatihan. Harus mendapat pencerdasan publik. Ya. Kalau agen kan karena dia sudah berkeinginan menjadi agen atau berkompetisi, senyatanya mereka jauh kemampuannya dibandingkan dengan prinsipal. Ya. Pemegang saham, dia menganggap manajer itu jauh kemampuannya sebagai pelaku ekonomi yang handal, makanya uangnya dipercayakan kepada mereka. Rakyat juga demikian, kemampuannya jauh di bawah kemampuan para agen, makanya mewakilkan kepentingannya kepada agen atau calon-calon pemegang kekuasaan tersebut. Ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana supaya informasi yang asimetris itu bisa dirubah menjadi informasi yang berbagi, ya, terbuka, transparan. Kemudian ada prakontrak yang dimungkinkan, jadi kontrak, sebelum kontrak aslinya ada, kita ada prakontrak, uji coba dulu, ya, mungkin beberapa termin, setelah tidak berhasil kita bisa meredefinisi ulang kontraknya. Kemudian ada post kontraktual, ada evaluasi setelah kontrak itu berjalan. Apakah masih layak untuk memegang pekerjaan-pekerjaan berikutnya? Apakah masih layak dia mewakili kita sebagai calon legislatif berikutnya atau tidak? Ya. Kemudian ada
opportunities atau peluang-peluang atau moral asset. Ya, jadi penilaian terhadap moral bagi mereka yang bekerja sebagai agen. Contoh di sini ada kontrak kerja di bank, ya, kemudian laporan kantor pusat bank dan seterusnya. Jadi mereka ada kontrak, ada prakontrak, istilahnya itu training gitu istilahnya ya. Sehingga kalau dalam masa training itu berhasil, maka mereka terus bisa menjadi agen kita. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan keagenan yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa melihat beberapa dampak yang bisa muncul. Yang pertama, the monitoring expenditure by the principal, yaitu biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen. Termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku agen melalui pembatasan anggaran atau kebijakan-kebijakan kompensasi. Jadi kalau agennya tidak profesional atau nakal, maka si pemilik saham atau rakyat akan mengeluarkan biaya ekstra. Jika terjadi korupsi di negara ini, maka rakyat itu akan menanggung beban biaya negara. Perekonomian tidak akan tumbuh dengan baik, ya. Kemiskinan akan berlanjut berlama-lama, ya. Kemudian pendidikan juga semakin turun kualitasnya, kesehatan semakin turun kualitasnya. Itulah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Untuk mengontrol para koruptor ini menciptakanlah tenaga-tenaga pengawasan, kelembagaan pengawasan, penegak-penegak hukum semakin banyak. Maka semakin tinggilah kos yang harus ditanggung oleh pemilik saham ini. Ya. Kemudian the bonding expenditure by the agent. Jadi biaya pengikatan agent dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal, atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberikan kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan. Di sisi lain, agen juga harus mengeluarkan energi yang banyak. Jadi menciptakan seperti tadi tenaga-tenaga pengawas, ya, kemudian lembaga-lembaga penegak hukum dan sebagainya juga mereka harus pusing untuk meningkatkan tenaga-tenaga itu kalau memang secara rekrutmen agen itu tidak bagus. Jadi rakyat menanggung biayanya, kemudian dari sisi agen juga menjadi pusing. Mereka harus mengeluarkan biaya-biaya ekstra untuk the bondage, ya, jadi biaya bondage, biaya untuk pengikatan, ya, kemudian istilahnya untuk auditor dan seterusnya. Ya. Kemudian the residual loss yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agent setelah adanya agency relationship. Ya. Jadi kalau kita membiarkan proses ini terjadi, ya win-win solution secara negatif, ya. Jadi ada korupsi kita biarkan, ya. Ada tindakan kesewenang-wenangan kita biarkan dan seterusnya, maka lama-kelamaan akan terjadi the residual loss, ya. Jadi kehilangan secara permanen, ya, kenyamanan kita di masyarakat, ya, ketertiban kita, kesejahteraan kita berkurang, sulitnya mencari pekerjaan, kemiskinan semakin bertambah, tingkat kejahatan semakin meninggi, ya, perilaku sewenang-wenang semakin banyak dan seterusnya. Inilah yang bisa terjadi ketika teori agent ini mengalami kegagalan. Nah, oleh sebab itu yang penting diperhatikan juga adalah property right, ya, berkaitan dengan hak milik. Jadi kita bisa melihat, ya, menurut Chiung, ya, seorang pakar yang menyatakan bahwa mendefinisikan hak milik pribadi sebagai 3 hak eksklusif yang terdiri dari: yang pertama, hak eksklusif untuk menggunakan atau memutuskan bagaimana menggunakan haknya.
hak eksklusif untuk menerima pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan sebuah tindakan, hak untuk memisahkan miliknya. Hak untuk memisahkan milik tersebut termasuk juga hak untuk menerima kontrak dengan individu lain dan untuk memilih bentuk kontraknya. Jadi sebenarnya dalam pelaksanakan teori agent ini kita memiliki ketiga hak ini. Anda boleh menggunakan atau tidak. Anda boleh memberikan kepada agent untuk melakukan tindakan atau tidak. Ya. Sehingga untuk menggunakan atau tidak harus dibekali dengan kecerdasan. Jadi rakyat harus cerdas, pemilik saham harus cerdas, apalagi agent yang akan melaksanakan tugas. Ya. Sehingga kita bisa menekan kerugian-kerugian, sebaliknya meningkatkan pendapatan. Ya. Jadi hak pendapatan dan hak keterasingan, ya. Kemudian meskipun juga hak kontrol dan hak residual claim di berbagai literatur tentang perusahaan itu bisa dimunculkan, ya. Jadi bagaimana supaya hak-hak ini bisa terjamin di dalam teori agen. Jadi bagaimana prinsipal agent bisa mewujudkan property rights atau kepemilikan perusahaan klasik merupakan kumpulan hak. Ya. Yang pertama hak menjadi penggugat residual, hak untuk mengamati perilaku input, hak untuk menjadi pihak utama terkait semua kontrak dengan input, hak untuk mengubah keanggotaan tim, dan hak untuk menjual hak-hak kita sendiri. Ya, jadi siapapun kita bisa berikan sesuai dengan kontrak yang menguntungkan, siapa yang mau mewakili kita secara penuh bisa memenuhi prinsip-prinsip kita. Jika seseorang mengeneralisasi hak dan sebagai hak kontrol, yang ketiga adalah sebagai hak keterhasingan, maka kumpulan hak ini konsisten dengan definisi yang telah disampaikan oleh Chiung di atas. Ya. Nah, beberapa contoh penerapan principal agent. Ya. Jadi misalnya perusahaan milik negara, ya, prinsipalnya adalah manajer BUMN, kemudian agennya adalah pekerja. Kemudian perusahaan milik negara juga di BUMN di perkotaan, ya prinsipalnya adalah pejabat resmi masyarakat, agennya adalah bisa berbagai pihak, ya. Nah, itulah contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam penerapan principal agent, ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini saudara-saudara bisa memahami tentang teori agent. Sebenarnya adalah teori yang berkembang di dunia privat yang dipergunakan untuk pemahaman terhadap administrasi publik, bagaimana rakyat memiliki mandat, ya, sebagai pemilik saham negara ini, memberikan mandatnya kepada birokrat atau administrator publik sebagai pelaksana untuk bisa memenuhi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh pemilik kedaulatan ini. Sebaliknya, ketika manajer atau birokrat atau administrator publik dapat memenuhi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh pemegang kedaulatan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik diharapkan memberikan kompensasi baik secara ekonomi maupun politik terhadap para administrator publik. Mudah-mudahan saudara paham
dengan contoh-contoh dan penjelasan yang saya berikan tentang teori agen. Terima kasih.